Tahukah kalian, kalau ada orang yang sengaja membuang uangnya di jalan sebagai sarana untuk mencari tumbal pesugihan? Mungkin kalian berpikir, aku akan bercerita tentang pesugihan ini. Tapi enggak, aku akan bercerita tentang salah satu korban yang selamat dari pesugihan ini. Gimana ceritanya? Dan gimana caranya dia bisa selamat? Selamat datang di Guna Story. Dan beginilah ceritanya. Kisah ini dialami oleh seorang anak SMA yang sebut saja namanya Putra. Dalam perjalanan pulang, Putra tidak sengaja melihat ada sebuah mobil hitam yang agak mencurigakan. Karena Putra ngelihat ada semacam kertas yang dibuang dari mobil itu. Putra yang penasaran mencari-cari kertas apa kira-kira yang dibuang oleh mobil itu. Dan ternyata yang dia temukan adalah selembar uang 100.000 yang tentunya membuat Putra sangat senang. Dan dia pun tanpa rasa curiga mengambil dan membelanjakan uang tersebut. Singkat cerita, seminggu setelah kejadian itu, Putra mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kakinya retak dan harus dirawat di rumah sakit. Di hari itu, ketika dia dalam perjalanan pulang dari sekolah, dia tidak sengaja tersandung dan jatuh di anak tangga yang mengakibatkan tulang keringnya retak dan dia pun dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya cedera yang dialami oleh Putra itu tidak separah itu, sampai harus dirawat inap. Namun, yang membuat dia harus dirawat adalah karena demam yang dia alami, yang tidak kunjung reda bahkan setelah diberikan obat oleh dokter. Hari itu Putra pun menginap di rumah sakit, ditemani oleh kedua orang tuanya. Pada malam pertama, Putra ini tertidur dan bermimpi sangat buruk. Dia berada di sebuah lorong rumah sakit yang gelap, sambil diintai oleh makhluk yang seperti raksasa berbulu hitam, yang melihat dia melalui jendela-jendela rumah sakit. Mungkin genderuwo, atau apalah itu sebutannya. Tiba-tiba, tangan dari genderuwo itu masuk melalui jendela dan mencoba meraih si Putra ini. Dia pun berteriak-teriak minta tolong, dan dia pun terbangun dari mimpinya. Saat dia membuka matanya, terlihat wajah ayahnya yang kelihatan sangat khawatir. Lalu bertanya pada Putra, "Kamu mimpi apa, nak?" Ternyata, selama Putra tertidur, dia ini mengigau dan terus berkali-kali meminta tolong, yang membuat ayahnya berusaha untuk membangunkan dia. Putra bilang kepada ayahnya kalau dia hanya bermimpi buruk. Tapi karena hal yang sama terjadi di malam-malam berikutnya, ayahnya ini menjadi khawatir dan berpikir kalau mungkin saja sakit anaknya ini bukanlah hal yang wajar. Jadi ayahnya menelpon salah satu kenalannya yang berprofesi sebagai paranormal untuk melihat kondisi anaknya. Singkat cerita, kenalan ayahnya ini pun datang dan melihat kondisi anaknya. Putra ini dilihat dari atas sampai bawah, terus keningnya pun dipegang. Lalu paranormal ini pun mengangguk. Dia bertanya kepada Putra, "Putra, kamu ingat gak pernah nemu uang di jalan beberapa hari lalu?" "Ingat om, uang 100.000. Emang kenapa om?" "Enggak kok, om cuma nanya aja." Lalu paranormal ini mengajak ayahnya Putra untuk keluar dan berbicara. Dia pun menjelaskan kalau Putra ini sedang dijadikan tumbal oleh seseorang yang menjalankan pesugihan uang ini. Dan dia cuma punya satu solusi yang bisa diberikan untuk menyelamatkan nyawa Putra. Solusinya adalah si ayah harus mencarikan tumbal pengganti untuk Putra dengan cara yang sama. Si ayah yang bingung bertanya, "Maksudnya? Apa kamu gak bisa ngebatalin saja perjanjian goib mereka itu?" Paranormal pun menjawab,
Sayangnya aku nggak bisa. Nggak sembarangan orang bisa membatalkan perjanjian gaib. Apalagi perjanjian yang sangat mengikat seperti ini. Kalaupun ada yang bisa, kamu tidak punya waktu sebanyak itu untuk mencarinya. Karena dilihat dari kondisi anakmu, dia mungkin hanya bisa bertahan beberapa hari lagi. Jadi cuma itu satu-satunya solusi terbaik yang bisa aku kasih ke kamu. Mendengar hal tersebut, ayahnya Putra pun pasrah dan setuju untuk mencari tumbal pengganti. Nah, lalu si paranormal ini minta selembar uang 100.000, sebuah dupa, dan bunga berwarna merah dan kuning. Kemudian mulai membaca mantra dan terdiam sejenak. Lalu dia berkata, "Oke, selesai." Lalu uang itu dia berikan ke ayahnya Putra. Dan dia bilang, "Ini ambil uang ini, lalu buang di perempatan yang jauh dari rumahmu. Kalau seandainya ada yang memungut dan membelanjakan uang ini, anakmu bakal selamat." Sebenarnya si ayah ini tidak tega untuk mengorbankan orang lain demi keselamatan anaknya. Tapi dia lebih tidak mau kalau anaknya harus menjadi tumbal dan meninggalkan dia. Lalu si ayah pun menurutinya dan membuang uang itu di perempatan yang jauh dari rumahnya. Dan dalam 2 hari, si Putra dinyatakan sembuh dan sudah bisa pulang ke rumahnya, yang menandakan bahwa ada orang yang memungut dan membelanjakan uang tersebut. Oke teman-teman, itulah ceritanya. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, menurut saya cerita ini cukup menyeramkan, di mana si ayah harus memilih antara anaknya atau orang lain. Dan saya juga bertanya-tanya, mobil hitam yang diceritakan di awal tadi bisa jadi bukan pelaku pesugihannya, melainkan seseorang seperti si ayah ini yang harus mencari tumbal pengganti untuk keluarganya. Ya, itu aja. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan komennya. Terima kasih.